JK, sebelum kita bahas, saya ingin menyapa dulu pengamat politik Mas Jerry Sumampo yang sudah bergabung di editorial. Selamat pagi Mas Jerry. Ya, selamat pagi Mbak Kartika. Ya, Mas Jerry, kalau Anda melihat urgensi dari dana saksi ini yang terus didorong oleh partai politik, bagaimana sebenarnya? Ya, saya kira memang ini kan isu lama ya. 5 tahun yang lalu saya kira partai politik ini selalu dorong ini juga, dan ini terjadi lagi. Nah, ini memang memperlihatkan partai kita ini punya problem ya. Yang paling penting ini problem kemandirian. Dan mungkin juga memperlihatkan apa yang selama ini menjadi anggapan masyarakat ya, bahwa sebagian besar partai politik memang ingin menjadi peserta pemilu untuk kepentingan-kepentingan material ya. Jadi lewat dana saksi lah, lewat dana partai, kan partai sudah dapat dana juga dari negara ya. Ini mau lagi lewat dana saksi ya. Tapi yang paling penting saya kira Mbak, memang partai-partai politik kita ini kan tidak punya tidak punya kemandirian dan tidak punya proses-proses yang memungkinkan dia menjadi sebuah partai yang baik ya. Semestinya kalau kita mengasumsikan bahwa kalau partai politiknya baik sebetulnya, ya dia nggak akan problem dengan dana saksi. Karena ini menjadi persyaratan sebetulnya untuk sebuah partai politik itu bisa ikut pemilu atau tidak ya. Artinya kalau partai politik sudah menjadi peserta pemilu, memang dia udah siap dengan dana saksi. Gitu. Apalagi kan memang dana saksi ini bukan sesuatu yang, atau saksi itu sendiri bukan sesuatu yang ya bukan keharusan ya. Betul. Dia pilihan gitu. Kalau ada argumen yang kemudian menyatakan mengapa ini dibutuhkan adalah faktor keadilan dan kesetaraan. Anda sepakat atau tidak? Saya kira itu nggak tepat juga ya. Karena itu saya tidak sepakat dengan itu. Sebab kalau faktor keadilan dan kesetaraan, sebetulnya itu harus kita lihat dari proses partai politik itu menjadi peserta pemilu. Jadi menurut saya di sana diurus ya. Artinya ketika sebuah partai politik lolos verifikasi untuk menjadi peserta pemilu, itu kan ada standar yang sama. Gitu ya. Dari sana dilihat, bukan dari kemampuan finansial partai politik ya. Nah kan begini juga, jangan juga dipikirkan dana saksi ini selalu dengan atau saksi ya, saksi itu selalu dengan urusan duit ya. Begini, kalau partai punya kader yang baik, kan partai ini diharuskan punya anggota kan. Nah kalau partai punya anggota di tingkat basisnya, di tingkat lapangan, saya kira tidak begitu sulit bagi partai politik untuk mengerahkan saksi untuk melakukan pengawasan proses pemilu di hari H. Karena apa? Karena anggota yang akan melakukan pengawasan di sana adalah orang-orang partai. Gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak uang dikeluarkan di sana. Artinya bahkan kalau memang di anggota yang militan, tidak pakai uang pun sebetulnya bisa terjadi. Nah, tapi jadi itu kan juga problem kita. Oke, jadi Anda katakan bahwa sebenarnya kalau kader yang baik, partai politik baik ini sebenarnya sukarela menjadi saksi saja bisa tanpa perlu ada imbalan uang begitu ya, yang kemudian membebani negara. Betul, karena kami aja sebagai pemantau ini Mbak, kita kan nggak punya uang juga. Tapi ada banyak teman-teman yang dengan sukarela itu mau melakukan pemantauan di TPS. Itu kadang-kadang tanpa pakai uang ya. Nah, mestinya partai politik jauh lebih baik dari itu dong, karena dia punya kader kan. Tapi itu yang kemudian tidak terjadi. Oke, satu lagi mungkin Anda bisa mengomentari mengenai bagaimana dengan keberadaan saksi dari lembaga pengawas begitu ya, mengawasi di tiap TPS dan lain sebagainya. Apakah kemudian ini sebenarnya sudah jadi alternatif sehingga ini pun cukup begitu tanpa ada tambahan dana lain untuk dana saksi parpol? Betul, jadi di samping memang dana saksi parpol ini tidak ada dalam undang-undang ya. Sebetulnya kan kalau kita lihat sejarahnya,
Komisi 2 dan partai-partai politik itu sudah menyiapkan dan mengalokasikan dana untuk pengawasan di setiap TPS lewat lembaga Bawaslu yang punya tenaga pengawas pemilu lapangan ya. Nah ini kan sesuatu yang baru sekarang dan negara sudah mengalokasikan dana untuk itu. Nah semestinya ini aja yang dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal ya. Kalau kita ingat dulu kenapa misalnya pengawas pemilu lapangan itu masuk dalam dalam undang-undang, itu karena partai-partai politik merasa memang mengawasi proses di TPS itu agak sulit ya, apalagi kalau sekarang ini kita punya 800 ribuan TPS. Ya. Sehingga dia mengalokasikan dana dan menugaskan kepada lembaga pengawas untuk melakukan itu. Nah, menurut saya kita percaya aja itu bahwa di sana sini dalam kenyataannya memang ada problem. Nah, kita masih punya banyak waktu untuk memperbaikinya gitu ya. Jadi Komisi 2 bisa mulai bicara sekarang dengan Bawaslu untuk memastikan bahwa proses pengawasan di TPS itu nanti itu tidak akan masalah atau bisa berlangsung sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang gitu. Jadi energi Komisi 2 itu bisa digunakan untuk itu ya, bicara bersama dengan pengawas pemilu. Nah kalau dibutuhkan sebetulnya bisa juga mendorong dan memotivasi lembaga-lembaga pemantau dan pengawas di tingkat masyarakat untuk melakukan itu sehingga proses pengawasan suara di TPS dan rekapitulasi sampai selesai itu bisa berjalan dengan baik dan jujur dan adil gitu. Jadi saya kira kemungkinan-kemungkinan itu yang bisa mulai dipikirkan sejak sekarang ya Mbak Kartika, ketimbang berupaya atau ngotot untuk meminta dana saksi yang sebetulnya di undang-undang juga tidak punya dasar hukum yang kuat gitu. Baik, terima kasih Pak Jerry Sumampo sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, kami masih akan bahas lebih dalam lagi mengenai topik pada hari ini setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Editorial Media Indonesia. Ya, sudah juga bergabung bersama kami melalui sambungan telepon sejumlah penelpon. Saya sapa yang pertama Pak Robi dari Palu. Selamat pagi Pak Robi. Selamat pagi. Ya, jadi Pak saya Robi ingin memberikan masukan ya. Pertama-tama saya sangat berkeberatan dan sangat tidak setuju ada dana saksi. Lebih baik dana yang begitu besar triliunan itu dipakai bantu warga Palu, Sulawesi Tengah yang terdampak. Rumah saya juga ini rusak. Lebih bagus dipakai di situ. Kemudian yang kedua, dana saksi itu rawan diselewengkan. Namanya dana saksi diberikan kepada partai. Kemudian partai yang mengelola. Apakah turun ke semua saksi? Belum tentu. Itu rawan. Kemudian yang ketiga, saya khawatir atau saya usul lebih baik 1 bulan gaji anggota DPR itu, DPR pusat, itu disumbangkan kepada warga yang menderita di Sulawesi Tengah. 1 bulan mereka tidak terima gaji. Disumbangkan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap rakyat yang menderita di warga Sulawesi Tengah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robi sudah bergabung bersama kami di Editorial dari Palu. Selanjutnya ada Pak Bambang dari Solo. Selamat pagi Pak Bambang. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Ya, silakan Pak, bagaimana Anda setuju atau tidak dengan adanya dana saksi ini? Begini, dana saksi parpol pada pemilu 2019 dibiayai APBN. Wah, ini bocor ini. Nah, untuk yang pertama ya, ini tidak perlu dan ini merupakan tindakan yang mengada-ada. Karena saksi parpol ini kan bukan perangkat sah dalam pemilu yang sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Yang kedua, ini merupakan tindakan pemborosan uang negara yang mencapai 3,9 triliun, bahkan ada yang menghitung sampai 10 triliun nantinya. Nah, saya sependapat dengan saudaraku yang di Palu, dana yang sampai besarnya hingga 39 triliun itu tadi lebih baik dipergunakan untuk pembangunan daerah-daerah yang korban gempa.